Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan materi tentang pelaksanaan penilaian autentik. Saya Hera Pujilairisa. Saya Najwati Zahro. Latar belakang. Penilaian autentik penting diterapkan di sekolah dasar karena menilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara menyeluruh melalui tugas nyata seperti proyek, portofolio, dan kerja kelompok. Pendekatan ini mendukung pembelajaran abad ke-21 yang menekankan kreativitas, kolaborasi, dan berpikir kritis agar pelaksanaannya optimal. Diperlukan peningkatan kompetensi guru serta sistem penilaian yang mendukung. Pengertian penilaian autentik. Penilaian autentik adalah bentuk evaluasi yang menilai kemampuan peserta didik dalam konteks dunia nyata melalui penugasan bermakna dan relevan dengan kehidupan mereka. Penilaian yang dimaksud tidak hanya mengukur hasil akhir, tetapi juga mengukur proses berpikir, sikap, dan keterampilan peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan, menurut Nawali tahun 2023. Tahap pelaksanaan. Yang pertama, perencanaan pembelajaran. Langkah pertama dalam merancang penilaian autentik adalah merumuskan tujuan pembelajaran yang spesifik dan sesuai dengan kompetensi inti, dasar maupun capaian pembelajaran yang diharapkan. Tujuan tersebut harus mencerminkan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, kreativitas, dan kolaborasi. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Tugas dalam penilaian autentik harus meniru aktivitas atau permasalahan dunia nyata yang menentang dan memerlukan penyerapan pengetahuan secara terpadu. Cranwick menyarankan agar tugas-tugas tersebut mencerminkan kinerja autentik yang menuntut siswa berpikir, berbuat, dan mencipta dalam situasi yang kompleks dan bermakna. Contohnya termasuk proyek sosial, analisis kasus, pembuatan produk inovatif, atau simulasi peran. Yang ketiga adalah penilaian. Agar penilaian berjalan objektif dan transparan, guru perlu menyusun rubrik penilaian yang memuat kriteria dan indikator yang terukur. Rubrik harus dikomunikasikan kepada peserta didik sebelum mereka mengerjakan tugas agar mereka memahami ekspektasi dan dapat mengelola proses belajar secara mandiri. Rubrik juga menjadi alat penting untuk umpan balik formatif yang berkualitas. Yang keempat adalah umpan balik. Umpan balik dalam penilaian autentik adalah bagian penting dari proses pembelajaran yang terus-menerus. Guru memberikan pendampingan dan bimbingan secara berkala selama siswa mengerjakan tugas. Setelah penilaian selesai, guru menggunakan rubrik untuk menilai hasil kerja siswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif yang bersifat formatif. Umpan balik ini memberitahu siswa apa yang sudah dicapai, apa yang perlu diperbaiki, dan bagaimana cara memperbaikinya. Hasil penilaian autentik juga menjadi dasar untuk merancang strategi pembelajaran berikutnya, seperti remedial, pengayaan, atau penyesuaian metode pembelajaran, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Instrumen penilaian autentik. Yang pertama, penilaian sikap. Terdiri dari sikap spiritual dan sosial dengan menggunakan observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat, serta penilaian peserta didik. Yang kedua, penilaian keterampilan dengan menggunakan lembar kerja, lembar tugas, perintah kerja, dan lembar eksperimen. Yang ketiga, penilaian pengetahuan dengan menggunakan tes lisan maupun tes tulis. Selanjutnya kita akan membahas teknik penilaian. Yang pertama ada penilaian sikap. Penilaian sikap mengacu pada KI1 atau sikap spiritual dan KI2 atau sikap sosial. KI1 menekankan pembiasaan beriman dan bertakwa seperti bersyukur, taat beribadah, dan toleransi. KI2 menekankan perilaku sosial seperti santun, jujur, disiplin, peduli, dan tanggung jawab. Teknik penilaian yang digunakan meliputi penilaian diri, penilaian teman sejawat, observasi guru, dan jurnal guru, dengan instrumen berupa skala penilaian, daftar cek, dan rubrik. Yang kedua ada penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan bertujuan untuk menilai pemahaman konsep dan kemampuan peserta didik dalam menerapkan materi pelajaran. Bentuk penilaian yang umum digunakan adalah tes tertulis seperti pilihan ganda, uraian, isian, menjodohkan, benar salah, tes lisan, serta penugasan individu maupun kelompok, termasuk pekerjaan rumah dan proyek. Yang ketiga, ada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan dilakukan melalui penilaian kinerja yang mengharuskan peserta didik mendemonstrasikan kompetensi tertentu. Teknik yang digunakan meliputi portofolio untuk menilai perkembangan, kreativitas, dan
prestasi melalui kumpulan karya. Tes praktik untuk menilai kemampuan melakukan tugas secara langsung, serta proyek yang menuntun siswa merancang, melaksanakan, dan melaporkan hasil kerja. Instrumen penilaian menggunakan daftar cek atau skala penilaian beserta rubrik. Selanjutnya, kita akan membahas pengelolaan dan dokumentasi hasil penilaian dalam penilaian autentik. Pengelolaan hasil penilaian. Pengelolaan hasil penilaian dilakukan secara sistematis dan terencana sehingga dapat memantau proses dan hasil belajar peserta didik secara berkelanjutan. Guru mencatat dan mengumpulkan data hasil penilaian menggunakan instrumen yang telah disusun, seperti rubrik, daftar cek, portofolio, atau hasil proyek siswa. Semua informasi hasil penilaian tersebut kemudian dianalisis untuk memberikan gambaran pencapaian kompetensi siswa secara utuh. Dokumentasi hasil penilaian berupa laporan, portofolio, atau catatan hasil observasi yang lengkap sangat penting agar hasil penilaian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pembelajaran dan pemberian umpan balik yang konstruktif. Dokumentasi hasil penilaian. Dokumentasi yang rapih dan sistematis juga berguna untuk pelaporan kepada siswa, orang tua, dan pihak terkait lainnya, sehingga transparansi dan akuntabilitas penilaian terjaga. Dengan demikian, pengelolaan dan dokumentasi hasil penilaian autentik mendukung perbaikan kualitas pelajaran dan peningkatan keberhasilan siswa secara berkelanjutan. Selanjutnya, peran guru dalam pelaksanaan penilaian autentik. Yang pertama, merancang instrumen dan kriteria penilaian yang sesuai dengan kompetensi. Yang kedua, melaksanakan penilaian secara objektif dan sistematis selama proses pembelajaran. Yang ketiga, mengamati dan mengumpulkan data secara akurat melalui teknik observasi, penilaian praktik, proyek, dan portofolio. Yang keempat, menganalisis hasil penilaian dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Yang kelima, mendokumentasikan hasil penilaian secara lengkap sebagai bahan evaluasi dan pelaporan bekal tindak lanjut. Selanjutnya, penerapan penilaian autentik di sekolah dasar. Yang pertama ada penilaian kinerja, seperti siswa diminta melakukan demonstrasi, praktik, atau membuat proyek nyata, misalnya membuat kerajinan tangan, menyajikan hasil pengamatan. Yang kedua, portofolio, yang mengumpulkan berbagai karya siswa dari waktu ke waktu sebagai bukti perkembangan belajar. Yang ketiga, observasi langsung sikap dan perilaku siswa selama proses pembelajaran, untuk menilai aspek afektif seperti kerjasama dan tanggung jawab. Yang keempat, tugas autentik yang menghubungkan pembelajaran dengan situasi dunia nyata, seperti menyelesaikan masalah, berdiskusi, atau mengerjakan proyek kelompok. Kesimpulan dari materi ini adalah penilaian autentik merupakan pendekatan evaluasi yang menekankan penilaian siswa secara komprehensif melalui pengamatan terhadap proses dan hasil belajar siswa dalam konteks nyata. Dalam pembelajaran sekolah dasar, penilaian autentik membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, keterampilan sosial, dan tanggung jawab melalui aktivitas yang bermakna. Guru memiliki peran strategis dalam merancang instrumen, melaksanakan penilaian, memberikan umpan balik, serta mendokumentasikan perkembangan siswa secara sistematis. Penerapan penilaian autentik di sekolah dasar bisa berupa penilaian kinerja, portofolio, observasi, dan tugas autentik. Dengan penerapan penilaian autentik yang tepat, proses pembelajaran menjadi lebih bermakna, meningkatkan motivasi belajar siswa, serta memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai pencapaian kompetensi siswa. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.